Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai sistem persamaan diferensial atau PD pada orde 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari yang pertama saya sendiri yaitu Dina Amelia dengan digit 3 NIM terakhir 016, kemudian ada Saya Febrianti Pujiatinisi dengan NIM 3 digit terakhir 034. Saya Faraulia Zahra dengan NIM digit terakhir 017. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang yang pertama ada definisi sistem PD orde 1, lalu jenis PD pada orde 1, syarat-syarat sistem persamaan diferensial linear orde 1, metode penyelesaian, dan contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama adalah definisi. Definisi sistem persamaan diferensial linear orde 1 adalah kumpulan persamaan diferensial yang dihubungkan satu sama lain. Bentuk umumnya, Y aksen X sama dengan AYX plus BX, di mana A adalah matriks koefisien konstan berukuran N kali N, YX adalah vektor solusi berukuran N kali 1, BX adalah vektor fungsi yang juga berukuran N kali 1 yang bisa bergantung pada X atau konstan. Nah, sistem persamaan diferensial orde 1 mempunyai dua jenis. Yang pertama homogen. Untuk kasus homogen, Bx sama dengan 0, solusinya adalah Yx sama dengan E pangkat Ax dikali Y 0, di mana Y 0 adalah vektor kondisi awal. Yang kedua ada non-homogen. Untuk kasus non-homogen, solusi melibatkan integral dari eksponensial matriks, yang dituliskan sebagai Yx sama dengan E pangkat Ax Y0 plus integral 0 sampai X E pangkat A dikali X min T dikali BT dt. Selanjutnya terdapat syarat sistem persamaan diferensial linear orde 1. Yang pertama ada linearitas. Semua persamaan dalam sistem harus linear dalam variabel-variabel yang tidak diketahui X, Y, T, dan turunannya dxi T per dt. Yang kedua, koefisien kontinu. Matriks koefisien AT dan vektor BT harus terdiri dari fungsi-fungsi yang kontinu. Terdapat T pada interval yang dipertimbangkan. Kontinuitas ini penting untuk menjamin keberadaan dan keunikan solusi. Yang ketiga, kondisi awal. Untuk menentukan solusi yang spesifik pada sistem ini, diperlukan kondisi awal X T0 sama dengan X0, di mana T0 adalah waktu awal dan X0 adalah vektor nilai awal dari fungsi-fungsi yang tidak diketahui. Nah, baik untuk metode penyelesaian sistem persamaan diferensial sendiri itu terdapat empat metode. Yang pertama yaitu menulis sistem dalam bentuk matriks, kemudian kita dapat menemukan eigenvalues dan eigenvektor. Kemudian yang ketiga menyusun solusi umum, yang keempat menggunakan kondisi awal untuk menentukan konstanta. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan soal. Diberikan sistem persamaan diferensial berikut yaitu yang F1 aksen X sama dengan 3F1X ditambah F4 F2X. Kemudian ada F2 aksen X sama dengan 2F1X ditambah F2X dengan kondisi awal F10 sama dengan 1 dan F20 sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita definisikan dulu vektor fungsi dengan Fx. Jadinya seperti ini, F1X, F2X, kemudian kita turunkan vektor fungsi tersebut menjadi F1 aksen X, F2 aksen X. Kemudian kita ekspresikan sistem persamaan diferensial dalam bentuk matriks yang mana bentuknya menjadi F aksen X sama dengan elemennya terdiri dari 3, 4, 2, 1 dikalikan dengan Fx. Dan kita sertakan kondisi awal yaitu F0 sama dengan 1 dan 3. Jadi, persamaan diferensial dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut, yaitu F aksen X sama dengan 3, 4, 2, 1 dikalikan dengan Fx, kemudian F0-nya 1 dan 3.
Nah, selanjutnya kita dapat menemukan f aksen X ini dengan jenis homogen, yaitu f aksen X sama dengan AFX, dengan Fx seperti yang sudah dijelaskan tadi menjadi F1X, F2X, dengan A-nya adalah matriks dari fungsi tersebut. Nah, terdiri dari G4, 2, 1, kemudian kita cari eigenvalue dan eigenvektornya, yang mana kita dapat mencarinya dengan determinan dari A dikurangi lambda I. Ini. A-nya seperti ini, kemudian lambda I-nya menjadi, sebenarnya ini identitas, kita masukkan lambda menjadi lambda 0, 0 lambda, kemudian kita dapat 3 dikurangi lambda, 4, 2, 1 min lambda, kemudian kita cari nilai determinan dari matriks tersebut, yaitu A min lambda I, yang mana berarti untuk mencari determinan adalah 3 min 1 kali 1 min lambda, kemudian kita kurangkan dengan diagonal 4 kali 2 ini, sehingga didapat nilai lambda kuadrat min 4 lambda min 5 sama dengan 0. Kemudian kita dapat faktorkan, yaitu yang pertama lambda min 5, faktor kedua lambda plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapat temukan lambda min 5 sama dengan 0, maka lambda sama dengan 5. Kemudian lambda plus 1 sama dengan 0, maka lambda sama dengan min 1. Nah, untuk lambda sama dengan 5, kita dapat mencari determinannya yaitu dengan A min 5I dikalikan V sama dengan 0, maka kita masukkan 3 min 5, 2, 4, 1 min 5, kemudian kita kalikan V1 sama V2, sehingga kita dapat nilai matriksnya ini adalah min 2, 4, 2, min 4, kita kalikan V1, V2, kemudian kita lakukan operasi OBE, yaitu yang pertama kita lakukan baris 1 dikalikan dengan min 1 per 2, sehingga kita dapat matriks 1, 2, min 2, min 4. Kemudian untuk mendapatkan eselon reduksinya, kita baris 2 dikalikan dengan ditambah dengan 1 dikalikan ditambah dengan baris 1 dikalikan min 2, sehingga kita dapat matriks 1, 0, min 2, 0. Maka matriks yang mempunyai satu utama yaitu matriks yang sebelah kiri, yang tidak mempunyai satu utama yaitu yang V2. Sehingga kita misalkan V2 itu sebagai T. Maka kita dapat V1 dikurangi min 2 kali V2, sehingga kita dapat 0. Kemudian V1 kita dapat pindah ruas sehingga 2V2, maka V1-nya kita dapat 2T. Sehingga kita masukkan 2T tersebut pada matriks V1, V2. 2T, T. Ketika T-nya dikeluarkan, maka kita dapat 2,1. Jadi, jika lambdanya sama dengan 5, kita dapat vektor eigennya 2, 1. Nah, gimana untuk lambda sama dengan min 1? Seperti sama yang tadi langkahnya, kita masukkan A min 1 kali I, sehingga kita dapat seperti ini. 3 min 1, 4, 2, 1 min 1, kemudian kita kalikan V1, V2, sehingga kita dapatkan matriks 4, 4, 2, 2, kita kalikan dengan V1, V2, lalu kita operasikan dengan OBE. Nah, baris pertama itu kita kalikan dengan 1/4, sehingga hasilnya 1, 1, 2, 2. Kemudian untuk mendapatkan eselon reduksi, kita lakukan lagi baris kedua ditambah dengan baris ke-1 dikalikan min 2, sehingga kita dapat 1, 1, 0. Nah, di sini yang tidak mempunyai satu utama, kita misalkan dengan T, yang mana yaitu V2. Jadi kita misalkan V2 sama dengan T, sehingga kita dapat V1 ditambah V2 sama dengan 0. Sehingga V1-nya sama dengan min V2. Tadi kan kita sudah jelaskan V2 sama dengan T, sehingga kita dapatkan V1 sama dengan T. Lalu kita masukkan, sehingga kita dapatkan seperti ini, masukkan ke dalam V1, V2. Maka kita dapat menentukan untuk nilai eigen min 1 itu, vektor eigennya itu min 1 dan 1. Nah, selanjutnya solusi umumnya itu
Fx sama dengan C1 kali E pangkat 5x. 5x ini didapat dari nilai lambda, kemudian ini didapat dari vektor eigen, kemudian kita jumlahkan dengan C2, ini juga dari lambda, kemudian ini dari vektor eigennya yang sudah kita cari tadi. Selanjutnya kita ingat kembali keadaan awal yaitu F1 0-nya sama dengan 1, F2 0 sama dengan 3, dan pada X sama dengan 0 karena homogen, sehingga kita dapat menentukan F0-nya yaitu C1 kita kalikan dengan vektor eigen lambda yang pertama tadi yaitu 2 dan 1, kemudian kita jumlahkan dengan C2 dikalikan vektor eigen yang lambda kedua yaitu min 1, sehingga kita mendapatkan hasil 1/3, 1 sama 3. Nah, kemudian setelah kita kalikan, maka 2C1 kemudian kita kalikan dengan min C2 menghasilkan 1. Kemudian kita yang matriks baris kedua ini kita 1 kalikan C1 maka C1 terus 1 kalikan C2 ditambah C2 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita kelompokkan yang mana C1 dengan C1, C2 dengan C2. Maka menjadi 2C1 min C2 plus C1 plus C2 sama dengan 1 plus 3. Sehingga kita dapat, ini kan 2C1 ditambah C1, 3. Sedangkan min C2 dikurangi dengan C2, ditambah dengan C2, maka habis sehingga yang tersisa yaitu 3C1 sama dengan 4. Nah, kemudian kita substitusikan hasil tadi dengan 2 ini. 2 matriks 4, 3 plus C2 sama dengan 1 untuk mencari nilai C2-nya berapa. Maka kita dapatkan 8/3 plus C2 sama dengan 1, sehingga C2 sama dengan 1 dikurangi min 8, dikurangi 8/3 karena pindah ruas. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu min 5/3. Jadi konstanta C1 yaitu 4/3 dan konstanta C2 sama dengan min 5/3. Sehingga kita dapatkan solusi akhir yaitu Fx sama dengan 4/3 dikalikan dengan E pangkat lambda yang sudah kita temukan tadi, kemudian kalikan vektor eigen yang sudah kita hitung tadi, kemudian kita kurangkan dengan konstanta C2, yaitu 5/3 dikalikan E dengan pangkat lambda yang sudah kita hitung tadi, lambda kedua yaitu min 1, kemudian kita kalikan vektor eigen yang sudah kita temukan pada lambda kedua itu. Atau jika dalam bentuk komponennya menjadi F1 X sama dengan 8/3 yang didapatkan dari hasil 2 kali 4/3 ini, kemudian kita yang matriks pertama ini kemudian kita kalikan min 5/3 sehingga kita dapatkan plus 5/3 dikali E pangkat min X, karena E pangkat min 1X sama aja dengan E pangkat min X. Kemudian kita dapatkan juga F2X yaitu 4/3, 1 kali 4/3, 4/3. Kemudian E pangkat 5X seperti yang tadi lambdanya. Kemudian kita 1 pangkat min 5/3, maka min 5/3 dikali E pangkat min X. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya yaitu seperti ini. Baik. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan tutur kata kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.